Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Sylvia Dwi, inilah Tera News selengkapnya. Komisi 12 DPR RI memanggil PT Pertamina dan sejumlah perusahaan BBM swasta untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan pengoplosan bahan bakar serta mekanisme perubahan RON. Dalam rapat ini, perwakilan Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa proses pencampuran BBM dilakukan sesuai standar dan bukan merupakan praktik ilegal. Namun anggota DPR tetap mendesak penjelasan lebih lanjut mengenai kemungkinan manipulasi RON yang berpotensi merugikan konsumen. Komisi 12 DPR RI memanggil Pertamina dan perusahaan BBM swasta untuk menjelaskan dugaan pengoplosan bahan bakar. Rapat ini menyoroti mekanisme perubahan Research Octane Number atau RON yang dapat mempengaruhi kualitas BBM di pasaran. Dalam penjelasannya, perwakilan Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa setiap pencampuran BBM dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan. Mereka juga memastikan bahwa proses ini tidak bertujuan untuk menurunkan kualitas bahan bakar, melainkan untuk menjaga stabilitas pasokan. DPR RI juga mempertanyakan apakah ada potensi praktik manipulasi RON yang dapat merugikan masyarakat, terutama jika bahan bakar dengan nilai oktan yang lebih rendah dijual sebagai produk premium. Beberapa anggota Dewan menilai penjelasan Pertamina masih belum memuaskan. Mereka mendesak audit lebih lanjut untuk memastikan tidak ada praktik ilegal yang merugikan konsumen dan keuangan negara. Kasus ini masih menjadi perhatian publik terutama di tengah kekhawatiran akan kualitas BBM yang beredar di pasaran. Dari Madiun, Jawa Timur, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono menyatakan pemerintah akan melakukan intervensi pasar untuk mengendalikan harga sekaligus menjaga ketersediaan bahan pangan selama Ramadan. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono di sela-sela agendanya bertemu dengan para kelompok tani di Pasar Sleko, Kota Madiun, Jawa Timur. Untuk menjaga ketersediaan bahan pangan, pihaknya akan melakukan intervensi pasar untuk mengendalikan harga sekaligus menjaga ketersediaan bahan pangan selama Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri dengan melakukan operasi pasar. Ada 4.500 cabang kantor pos yang siap menggelar operasi pasar sebagai bagian dari intervensi pemerintah untuk mengendalikan harga dan stok bahan pokok saat Ramadan. Di antaranya beras, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, dan daging. Sudaryono mempersilahkan masyarakat untuk menyambangi operasi pasar di cabang-cabang kantor pos tersebut, termasuk di Kota Madiun apabila memang sudah siap untuk menggelar operasi pasar Ramadan. Perintah Presiden jelas di fase Ramadan dan Lebaran ini kita akan laksanakan operasi pasar. Jadi kita mengintervensi pasar untuk bahan sembako kita, bahan pokok penting, ada beras, gula, minyak goreng, kemudian bawang merah, bawang putih, kemudian ada tepung terigu dan lain-lain ya, menggunakan cabang-cabang kantor pos di seluruh Indonesia. Jadi ada 4.500, per hari ini sudah ada 150-an yang sudah buka di seluruh Indonesia. Besok harusnya saya tinjau di Ngawi, ada kita operasi pasar di sana. Dan kita harapkan selama Lebaran, selama Ramadan Lebaran ini harga-harga semua bisa normal lebih murah dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Dengan adanya operasi pasar ini diyakini mampu mengendalikan kenaikan harga-harga bahan pokok yang biasanya merangkak naik ketika memasuki puasa maupun Lebaran. Wito Prasetyo melaporkan untuk Lentera TV. Kita ke berita selanjutnya. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Wi Haji, meninjau kegiatan simulasi mekanisme penyaluran makan bergizi gratis dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di Kota Madiun, Jawa Timur. Peninjauan simulasi program pelaksana makan bergizi gratis atau MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kota Madiun, Jawa Timur ini dilakukan bersama Deputi Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional, Nyoto Suwiknyo.
Hal tersebut untuk memastikan program MBG khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD dapat segera berjalan dan dapat dilaksanakan secara serentak setelah simulasi ini. Menurut Haji, peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara Kemendikbangga, BKKBN dengan Badan Gizi Nasional yang menjalin kolaborasi pendayagunaan tenaga lini lapangan dalam pemenuhan gizi untuk percepatan penurunan stunting melalui program MBG. Oleh karena itu, nantinya dibutuhkan kerjasama dengan jajaran pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan tenaga untuk proses distribusi MBG bagi ibu hamil dan menyusui. Haji menilai fungsi simulasi MBG ibu hamil yang dilakukan di Kota Madiun kali ini sangat penting dan tepat, sehingga pihaknya nanti bisa menyampaikan laporannya langsung ke Presiden Prabowo Subianto. Memastikan ada program kita MBG khusus ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD. Kenapa? Karena ini masih simulasi, insya Allah secepatnya mau kita kerjakan secara serentak. Setelah simulasi ini nanti kita cek lapangan. Poin pentingnya adalah selain anak sekolah dan anak pesantren, juga ibu hamil, menyusui, dan balita diharapkan mendapatkan MBG. Kerja bareng semua pihak, baik kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Nah, salah satu wujud konkret yang disampaikan Pak Menteri tadi adalah pada saat Badan Gizi merasa memerlukan distribusi dan ternyata Pak Menteri sudah punya kekuatan di lapangan dari kader-kadernya cukup banyak, maka kita melakukan hubungan kerjasama antara Badan Gizi dengan Kementerian. Kita Prasetyo melaporkan untuk Lentera TV. Kita ke berita selanjutnya. Panen raya jagung tahap pertama serentak dipusatkan di kawasan Hutan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, bersama 18 provinsi lainnya di Indonesia. Acara ini dipimpin langsung oleh Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri, Komjen Pol Dedi Prasetyo. Panen raya jagung serentak tahap pertama di Desa Bulu, Kecamatan Pilang Kencang, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Panen ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan nasional. Kabupaten Madiun dipilih sebagai lokasi kegiatan karena bertepatan dengan panen perdana jagung di daerah ini. Komjen Polisi Dedi Prasetyo menyatakan bahwa panen tahap pertama ini mencakup lahan seluas 3.900 hektar yang ditanam sejak November hingga Desember 2024. Pada panen perdana ini, estimasi menghasilkan sekitar 138.000 hingga 139.000 ton jagung. Kedepan, Polri bersama Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, TNI, mahasiswa, perhutani, dan masyarakat akan terus melanjutkan upaya ini pada kuartal kedua. Panen raya akan diperluas ke seluruh 36 provinsi dengan target lahan 106.000 hektar dan estimasi produksi mencapai 1 juta ton. Ini kami melaksanakan kegiatan panen serentak di 18 provinsi atau 18 Polda. Luas lahan memang di kuartal 1 tahap 1 ini tidak begitu luas, kurang lebih sekitar 3.900 hektar yang ditanam pada periode bulan November tahun 2024 yang lalu ya, sampai dengan bulan Desember 2024. Alhamdulillah panen raya serentak di 3.900 hektar di 18 Polda ini dilaksanakan pada hari ini dengan menghasilkan estimasi kurang lebih sekitar antara 139.000 sampai dengan 338.000 ton. Ini masih terus berlanjut. Ya, selesai panen di kuartal 1 tahap 1 ini, semuanya seluruh jajaran juga akan melaksanakan kegiatan penanaman serentak kembali. Panen raya ini diharapkan menjadi langkah awal menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan dengan kerjasama berbagai pihak. Swasembada jagung pada 2026 bukan lagi sekedar target, melainkan sebuah kenyataan yang dapat dicapai bersama. Eko Prasetyo melaporkan untuk Lentera TV. Liga sepak bola Amerika baru saja dimulai. Messi kembali menjadi sorotan publik pada awal musim. Pada laga perdana Inter Miami Senin lalu, mereka bertandang untuk menghadapi New York City Football Club. Pada video yang beredar terlihat adanya perseteruan antara Messi dengan pelatih New York City FC.
Bagaimana kejadiannya? Berikut informasinya untuk Anda. Lionel Messi kembali menjadi sorotan, bukan karena aksi briliannya di lapangan, melainkan peristiwa kontroversial usai laga Inter Miami melawan New York City Football Club. Dalam pertandingan yang berakhir imbang 2-2, Messi terekam melakukan konfrontasi dengan asisten pelatih New York FC, Maybe Balochi. Dalam rekaman yang beredar, Messi terlihat meletakkan tangannya di leher Balochi setelah terjadi ketegangan di pinggir lapangan. Peristiwa ini terjadi saat pertandingan selesai. Hal ini menarik perhatian Major League Soccer. Pada laman resmi MLS, Komite Kedisiplinan Liga Amerika tersebut menjatuhkan sanksi berupa denda dengan nominal yang tak disebutkan kepada mega bintang Argentina tersebut. Tak hanya Messi, rekan setimnya, Luis Suarez, juga dikenai sanksi atas peristiwa yang serupa dengan pemain belakang New York City, Bert Reisa. Pada saat jeda pertandingan, Suarez terlibat dalam ketegangan sehingga membuatnya menerima denda dari pihak liga. Sanksi ini dilakukan untuk menjaga sportivitas antar pemain, serta tim pada American League yang baru saja dimulai. Sesaat lagi kita akan membahas tentang tradisi unik dari Nias, jadi tetap di Tera News. Lompat batu, sebuah tradisi unik dari Nias, Sumatera Utara yang menjadi simbol kedewasaan bagi masyarakat Nias. Para peserta harus melompati tumpukan batu setinggi 2 meter, yang dahulu bahkan dilengkapi bambu runcing untuk menguji keberanian sejati. Bagaimanakah keseruannya? Berikut liputan selengkapnya.
Lompat batu atau Fahombo merupakan tradisi unik dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Tradisi ini tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga merupakan simbol keberanian dan kedewasaan bagi masyarakat Nias. Tradisi lompat batu berasal dari budaya masyarakat Nias Selatan, khususnya di desa-desa adat seperti Bawo Matalwo dan Hilisi Maitano. Awalnya, tradisi ini adalah ritual untuk mempersiapkan para pemuda sebelum mereka dianggap dewasa dan siap berperang. Lompat batu menjadi tolak ukur kekuatan fisik, kelincahan, serta keberanian seorang pria. Dalam tradisi ini, peserta harus melompati tumpukan batu setinggi sekitar 2 meter dengan lebar sekitar 40 cm. Yang membuatnya lebih menantang, di bagian atas batu seringkali dipasangi bambu runcing. Dalam praktik zaman dahulu, hal ini bertujuan untuk meningkatkan risiko dan menunjukkan keberanian sejati. Teknik melompat membutuhkan latihan yang intensif. Para pemuda Nias akan berlatih sejak kecil, mengasah kelincahan, kekuatan kaki, dan keseimbangan tubuh. Saat melompat, peserta biasanya menggunakan pakaian adat khas Nias yang identik dengan warna hitam dan corak berwarna kuning. Lompat batu tidak hanya sekadar olahraga atau atraksi budaya. Bagi masyarakat Nias, keberhasilan melompati batu menjadi simbol kedewasaan, kekuatan, dan kesiapan seseorang untuk menghadapi tantangan hidup. Seorang pemuda yang berhasil melakukan lompat batu dianggap telah mencapai status yang lebih tinggi dalam masyarakat. Saat ini, tradisi lompat batu menjadi salah satu daya tarik utama wisata di Nias. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan atraksi ini, terutama di desa Bawo Matalwo yang saat ini sedang diupayakan sebagai situs warisan budaya oleh UNESCO. Banyak kota di Amerika Serikat yang memiliki masalah ketunawismaan, terutama di kota-kota dengan keterbatasan perumahan terjangkau. Beragam solusi pun digulirkan, salah satunya adalah memanfaatkan material kontainer untuk dijadikan sebuah tempat tinggal. Seperti apa hasilnya? Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Kompleks perumahan di kota Atlanta, negara bagian Georgia ini dulunya adalah lapangan parkir yang lahannya milik pemerintah kota. Perhatikan tempat tinggal yang dibangun di sini. Semuanya terbuat dari kontainer kapal kargo yang kemudian dimodifikasi untuk hunian dan kini menjadi tempat penampungan tunawisma bernama The Melody. The Melody is a combined residential facility. So it should be considered by the people who live here like their home, like an apartment complex, but it is also a permanent supportive housing program, which means that the people who are here were referred through Partners for Home. Partners for Home, sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan mengakhiri ketunawismaan, mengatakan bahwa jumlah warga tunawisma di Atlanta meningkat 30% dari 2022 ke 2023. People who are here can be here as long as they need to be. There is no exit time for them. Some people's barriers are so high that they might need, assistance forever, but we already have some people who are already planning on I want to get a job and I want to go out. So our role at The Melody is case by case to make sure that we're helping people achieve those goals. Cynthia, usia 61 tahun, adalah salah satu penghuni The Melody. Ia adalah seorang mantan juru masak yang mengalami ketunawismaan kronis. I'm really enjoying here because I got my own door key, and then I can go as I please, and Dengan tinggal di The Melody, Cynthia bisa punya tempat berlindung dan bersandar sambil memikirkan apa yang ingin ia lakukan dengan hidupnya. Just getting a peace of mind. That's it. It's a peace of mind. You think better when you stable. Guna memfasilitasi pencarian pekerjaan, perumahan tunawisma dari kontainer kapal ini terletak dekat sebuah stasiun kereta bawah tanah. Our job is to investigate and connect them to those resources. And if it's anything, if it's anything that we can't provide here, then we work with a network of nonprofits like Mercy Care, In-Town Community Ministries, food banks, churches, to make sure that people have access to food, mental health providers, medical providers, prescriptions. Kontainer ini diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Negara Bagian Georgia yang tadinya menggunakan kontainer ini untuk fasilitas medis saat darurat COVID.
Karena relatif cepat, murah, dan mudah untuk mengubah kontainer menjadi perumahan, maka program sejenis juga digulirkan di kota-kota lainnya, termasuk Los Angeles, negara bagian California, Phoenix, Arizona, dan juga Newark, New Jersey. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Sebuah pusat riset baru di Amerika Serikat meneliti tentang berbagai sains di balik produksi dan konsumsi kopi. Bagaimana hasil penelitiannya? Berikut liputan selengkapnya. University of California di Davis atau UC Davis membuka pusat penelitian kopi UC Davis Coffee Center. For many years, coffee has been understudied academically, not just at UC Davis, but around the country. And given how important coffee is to our culture, to our economy, to our society, coffee needs academic study. Mahasiswa meneliti biji kopi sebelum dipanen hingga setelah dipanggang. A lot of people here think of, making coffee. You pour hot water over a brown powder. How hard can that be? Kenyataannya, proses membuat kopi lebih rumit dari perkiraan banyak orang. Most people tend to think that I'm kind of like a barista-ish. I know how to make a cup of coffee, but they don't really understand how much science and engineering and how much innovation is needed in the coffee industry. Pusat studi kopi ini berawal dari sebuah mata kuliah populer yang kemudian berkembang menjadi pusat riset multidisipliner. Kylie adalah mahasiswa serata 1 ilmu teknik rekayasa kimia. When people taste the coffee, we like to determine if the sensory notes in it. So if it's like a little sour, if it's a little earthy, if it tastes like a little burnt, and we use that to determine the flavor profile. Laudia adalah seorang mahasiswa doktoral di bidang ilmu kinetika. I want to use science or chemistry or engineering to be able to control how your roasted beans are going to come out of the roaster. So we could control things like its acidity level. Dibandingkan riset seputar anggur misalnya, studi soal kopi di Amerika Serikat relatif tertinggal. UC Davis sebelumnya juga memiliki pusat penelitian anggur, selain juga bir dan teh. Here's the size of the wine economy. Here's the size of the coffee economy in the United States. But then when you look at the academic investment, there's a lot for wine. There's a whole department here of wine. Historically, nothing for coffee. And so that's what we're trying to change. We're trying to elevate coffee and make it a topic of academic research and an academic talent pipeline to help support the industry and help support what's arguably the world's most important beverage. Menurut data National Coffee Association, sebuah asosiasi yang mewakili produsen kopi dan industri terkait, industri kopi di Amerika Serikat mempekerjakan sedikitnya 2,2 juta orang dan menyumbang sekitar $350 miliar ke ekonomi AS setiap tahunnya. Survei terkini oleh asosiasi yang sama menyebutkan bahwa 67% warga dewasa Amerika minum kopi setiap harinya. Ini peningkatan signifikan dibandingkan survei 20 tahun sebelumnya yang menunjukkan tak sampai separuh mengaku demikian. Dengan hasil survei ini, maka asosiasi ini mengklaim kopi adalah minuman yang paling sering diminum warga Amerika, bahkan melebihi air minum. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Sobat Lentera, jamu, sebuah minuman herbal tradisional yang telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, kini semakin mendunia. Diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO, jamu tetap bertahan di tengah modernisasi. Apa yang membuatnya istimewa dan bagaimana perjalanannya hingga dikenal luas? Berikut liputan selengkapnya. Minum jamu telah menjadi tradisi turun-temurun bagi masyarakat Indonesia. Meski zaman semakin modern, kebiasaan ini tetap lestari sebagai bentuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Kini jamu tak hanya dikenal di dalam negeri, namun juga diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada 6 Desember 2023. Sejarah jamu sendiri telah ada sejak zaman Kerajaan Mataram yang dibuktikan dengan berbagai peninggalan arkeologi. Istilah jamu dipercaya berasal dari kata jampi yang dalam bahasa Jawa kuno berarti ramuan penyembuhan. Seiring waktu, jamu berkembang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, baik sebagai obat tradisional maupun sebagai penjaga daya tahan tubuh. Indonesia kaya akan rempah-rempah yang menjadi bahan utama jamu, seperti jahe, kunyit, temulawak, kencur, hingga kayu manis. Setiap daerah pun memiliki racikan khasnya sendiri. Ada jamu untuk meningkatkan stamina, meredakan pegel linu, mempercantik kulit, hingga menjaga kesehatan organ dalam.
Dulu jamu dikenal melalui jamu gendong, yaitu perempuan yang menjual jamu dengan cara menggendong bakul berisi botol kaca. Namun tradisi ini kini mulai jarang ditemui. Beruntung, perkembangan zaman membuat jamu lebih mudah diakses dengan kemasan instan seperti bubuk atau tablet. Walau sempat mengalami penurunan popularitas, kini jamu kembali mendapat perhatian bahkan semakin mendunia. Dengan segala manfaatnya, sudah selayaknya kita bangga dan terus melestarikan budaya sehat minum jamu. Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv. Saya Sylvia Dwi pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.